Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai materi permutasi pada mata kuliah Matematika Kombinatorik dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Ridwan Yudanegara MPD. Anggota kelompok terdiri dari 2 orang anggota, yaitu saya sendiri, Intan Febrianti, dan rekan saya, Regina Kartini Azahra. Definisi 6.1, permutasi adalah jumlah urutan berbeda dari pengaturan objek-objek. Permutasi merupakan bentuk khusus aplikasi dari aturan perkalian. Misalkan jumlah objek adalah n, maka urutan pertama dipilih dari n objek, urutan kedua dipilih dari n dikurang 1 objek, urutan ketiga dipilih dari n dikurang 2 objek, begitu seterusnya. Dan urutan terakhir dipilih dari 1 objek yang tersisa. Maka, menurut kaidah perkalian, permutasi dari n objek tersebut adalah n dikali n dikurangi 1, dikalikan n dikurangi 2, sampai seterusnya dikali 2 dikali 1 sama dengan n faktorial. Misalkan terdapat n objek yang berbeda dan akan disusun berdasarkan r posisi yang berbeda, sehingga posisi ke-1 dapat diisi oleh salah satu dari n objek. Dapat ditulis ada n pilihan. Posisi kedua dapat diisi oleh salah satu dari n dikurangi 1 objek. Maka ada n dikurangi 1 pilihan. Posisi ketiga dapat diisi oleh salah satu dari n dikurang 2 objek, maka ada n dikurangi 2 pilihan. Sampai posisi ke R dapat diisi oleh salah satu dari n dikurang r dikurang 1 objek, maka ada n dikurang r ditambah 1 pilihan. Oleh karena itu, menurut kaidah perkalian ada sebanyak n dikali n dikurang 1 dikali n dikurang 2 sampai n dikurang r dikurang 1 buah susunan berbeda dari penyusunan r objek yang dipilih dari n objek tersebut. Maka jumlah susunan berbeda dari pemilihan r objek yang diambil dari n objek disebut permutasi r, dilambangkan dengan P n, r, yaitu P n, r sama dengan n dikali n dikurang 1 dikalikan n dikurang 2 sampai n dikurangi r dikurang 1, atau dapat ditulis juga P n, r sama dengan n faktorial dibagi n dikurangi r faktorial. Definisi 6.2, permutasi R dari n objek adalah jumlah kemungkinan urutan R buah objek yang dipilih dari n buah objek dengan R kurang dari atau sama dengan n, yang dalam hal ini pada setiap kemungkinan urutan tidak ada objek yang sama. Bila R sama dengan n, maka persamaannya sebagai berikut, yaitu P n, n sama dengan n faktorial dibagi n dikurangi n faktorial sama dengan n faktorial dibagi 0 faktorial sama dengan n faktorial per 1. Kenapa di sini 1? Karena ketika 0 faktorial hasilnya adalah 1, maka diperoleh n faktorial dibagi 1 sama dengan n faktorial. Jadi, jika R sama dengan n, maka persamaannya P n, n sama dengan n faktorial. Sebuah bioskop mempunyai jajaran kursi yang disusun per baris, di mana tiap barisnya terdiri dari 6 tempat kursi. Jika 2 orang akan duduk, berapa banyak pengaturan tempat duduk yang mungkin pada suatu baris? Penyelesaiannya, kita memiliki 2 cara. Cara yang pertama menggunakan kaidah perkalian, yaitu kita asumsikan orang pertama mempunyai 6 pilihan kursi. Maka
ada 6. Orang kedua mempunyai 5 pilihan kursi, maka ada 5. Nah, kenapa orang kedua mempunyai 5 pilihan kursi? Karena kursi yang pertama sudah diisi oleh orang pertama, maka tersisa 5 pilihan kursi. Jadi, dengan menggunakan kaidah perkalian, jumlah pengaturan tempat duduk sama dengan 6 dikalikan 5. Hasilnya adalah 30 kemungkinan pengaturan tempat duduk pada suatu baris di bioskop tersebut. Nah, untuk yang cara kedua itu menggunakan rumus permutasi. Nah, diketahui N sama dengan kursi yang jumlahnya ada 6. R sama dengan orang yang jumlahnya ada 2. Maka, dengan rumus permutasi, P, N, R sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Maka, P 6,2 sama dengan 6 faktorial dibagi 6 dikurangi 2 faktorial. Sama dengan 6 faktorial yaitu 6 dikali 5 dikali 4 faktorial dibagi 4 faktorial. Nah, 4 faktorial kita bagi dengan 4 faktorial hasilnya adalah 1. Jadi sama dengan 6 dikali 5 sama dengan 30. Jadi terdapat 30 cara pengaturan tempat duduk yang mungkin pada suatu baris di sebuah bioskop tersebut. Nah, dengan cara 1 atau cara 2 hasilnya sama saja. Contoh soal yang kedua. Terdapat 6 buah bola yang berbeda warnanya, yaitu merah dilambangkan dengan M, biru B, putih P, hijau H, kuning K, dan jingga J. Kita akan memasukkan ke-6 buah bola tersebut ke dalam 3 buah kotak, di mana masing-masing kotak hanya boleh diisi 1 buah bola saja. Berapa jumlah urutan berbeda yang mungkin dibuat dari penempatan bola ke dalam kotak-kotak tersebut. Nah, untuk penyelesaiannya ada 2 cara seperti contoh yang pertama. Nah, cara yang pertama itu menggunakan kaidah perkalian, di mana perhitungannya adalah sebagai berikut. Kita asumsikan kotak 1 dapat diisi oleh salah satu dari 6 buah bola, maka ada 6 pilihan. Kotak 2 dapat diisi oleh salah satu dari 5 bola yang tersisa, maka ada 5 pilihan. Untuk kotak yang ketiga dapat diisi oleh salah satu dari 4 bola yang tersisa, maka ada 4 pilihan. Nah, menurut kaidah perkalian, jumlah urutan berbeda dari penempatan bola tersebut sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 sama dengan 120 buah. Cara yang kedua yaitu menggunakan rumus permutasi. Di soal diketahui N sama dengan bola sama dengan 6, R sama dengan kotak sama dengan 3. Maka P, N, R sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial adalah P 6,3 sama dengan 6 faktorial dibagi 6 dikurangi 3 faktorial. Sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial dibagi 3 faktorial sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 sama dengan 120. Nah, dapat dilihat dari contoh sebelumnya bahwa permutasi merupakan suatu bagian dari kaidah perkalian, yaitu untuk kasus bahwa tidak ada elemen yang berulang. Jika pada persoalan diizinkan munculnya sebuah elemen lebih dari satu kali, maka persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara permutasi, tetapi masih bisa diselesaikan dengan memanfaatkan kaidah perkalian. Selanjutnya di sini ada contoh-contoh yang memperlihatkan penggunaan permutasi dan jika tidak mungkin menggunakan kaidah perkalian. Contoh soal ketiga. Berapakah jumlah kemungkinan membentuk 3 angka dari 5 angka berikut? Angkanya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada syaratnya. Yang pertama,
tidak boleh ada pengulangan angka, dan syarat yang kedua itu boleh ada pengulangan angka. Nah, untuk penyelesaian yang pertama, di sini kita kan ada 3 posisi yang akan dipilih dari 5 angka. Diketahui N adalah angka N sebanyak 5, lalu R sama dengan posisi sebanyak 3, maka permutasi N, R sama dengan N faktorial per N dikurangi R faktorial. P, N kita substitusikan yaitu 5, R nya 3 sama dengan N faktorial, berarti 5 faktorial per 5 dikurangi 3 faktorial. Didapat permutasi 5,3 sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial. Nah, didapat permutasi 5,3 itu 60, sehingga jumlah urutan 3 angka yang dapat dibentuk adalah 60 buah. Nah, selanjutnya penyelesaian pada syarat yang kedua. Di sini persoalan ini tidak dapat diselesaikan dengan rumus permutasi, tetapi masih dapat diselesaikan dengan kaidah perkalian, di mana posisi pertama dapat diisi dengan salah satu dari 5 angka atau sebanyak 5 cara. Posisi kedua juga 5 cara karena boleh sama dengan angka pada posisi pertama. Nah, posisi yang ketiga juga didapat 5 cara, sehingga jumlah urutan 3 angka yang didapat dibentuk adalah 5 pangkat 3 atau 125 buah. Selanjutnya di sini ada permutasi melingkar atau siklis. Definisi 6.3. Permutasi melingkar dari n objek adalah penyusunan objek-objek yang mengelilingi sebuah lingkaran atau kurva tertutup sederhana. Jumlah susunan objek yang mengelilingi lingkaran adalah n kurangi 1 faktorial. Dalam permutasi melingkar tidak boleh terjadi pengulangan. Contoh soal 4. Terdapat 7 orang yang akan duduk secara melingkar. Jumlah kemungkinan susunan 7 orang duduk secara melingkar adalah, dapat kita selesaikan yang pertama dengan kita ketahui banyak A-nya itu sebanyak 7 orang, dapat ditulis dengan A, B, C, D, E, F, G. Maka banyaknya A sama dengan N dikurangi 1 faktorial. N itu sebanyak 7 dikurangi 1 faktorial, didapat banyak A itu 6 faktorial. 6 faktorial sebanyak 720, maka jumlah kemungkinan susunan 7 orang duduk secara melingkar adalah 720 cara. Contoh soal 5. Terdapat 3 orang yang akan duduk secara melingkar. Berapakah jumlah kemungkinan susunan 3 orang yang duduk secara melingkar? Nah, penyelesaiannya dapat diketahui bahwa A-nya itu sebanyak 3 orang. Dapat kita tuliskan dengan simbol A, B, C. Maka banyaknya A sama dengan N dikurangi 1 faktorial. Banyaknya A sama dengan 3 dikurangi 1 faktorial sama dengan 2 faktorial. Nah, sudah kita temukan bahwa banyaknya A itu sebanyak 2 cara, atau dengan cara manual susunannya dapat ditulis sebagai berikut. Jadi himpunan A sama dengan A, B, C. A sama dengan, kita dapat 2 cara, berarti cara yang pertama itu A, B, C dan A, C, B. Maka jumlah A adalah sebanyak 2 buah cara. Nah, sekian pemaparan yang kelompok
kami bisa sampaikan mengenai materi permutasi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan share.